Ada aja kalian. Soalnya kalau misalnya Icas download ada. Iya sih, nggak apa-apa. Ya udah. Nanti pas bantu baru. Iya. Waduh. Ini awalnya doang Ica. Kamu sebutin aja ada 3 orang gitu. Ya udah. Kita jangan-jangan. Lama. Buka aja nggak ada Iya, tinggal buka nggak ada. kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muka Silanto dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kampus Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin mendemonstrasikan tentang alat percobaan menghitung kecepatan aliran zat cair, di mana tujuannya adalah yang pertama untuk menghitung berapa besarnya kecepatan aliran zat cair yang keluar pada lubang atau pada keran. Yang kedua, menghitung luas penampang lubang atau keran, lalu kita bandingkan dengan literatur yang sudah ada. Untuk mempermudah kita dalam pengambilan data, di sini saya mempunyai alat dan bahan. Yang pertama adalah sebuah penggaris yang kira-kira berukuran 30 cm. Lalu ada stopwatch digital, dan bejana. Lalu tidak lupa timbangan. Dan sebuah satu set alat atau akuarium yang sudah dilengkapi dengan pompa air dan 2 keran. Teori yang saya pakai atau kami pakai pada percobaan ini adalah tentang teorema Torricelli, di mana teorema Torricelli ini berangkat dari sebuah persamaan Bernoulli, yaitu kita tahu semua teorema Torricelli dan Bernoulli itu termasuk bab fluida dinamis pada materi fisika. Percobaan ini juga dapat dilakukan untuk siswa-siswi sekolah menengah atas dan untuk mahasiswa di perguruan tinggi, yaitu pada materi fisika dasar yang pertama. Setelah kita sudah mengecek kelengkapan alat, sekarang kita hubungkan stop kontak pompa air ke sumber arus listrik. Di sini kita lihat aliran air jatuh ke sebelah kiri atau ke ruang sebelah kiri dari sebelah kanan. Ini kita buat stabil agar V1 sama dengan 0. V1 sama dengan 0. Lalu kita mempunyai ketinggian kira-kira 30 cm dari permukaan dasar sampai permukaan atas. Pertama, kita ingin mendapatkan data H1. H1 diukur dari permukaan dasar akuarium sampai permukaan atas akuarium. Di sini ada sebuah penggaris yang tingginya sekitar 0 sampai 30 cm. Sedangkan air sampai di atasnya sini kita ukur kira-kira 31 cm. Maka H1 kita dapatkan 31 cm. Untuk H2 ini kita dapatkan dari permukaan dasar akuarium sampai
lubang keluarnya aliran zat cair. Ya, 13 cm. 13,1 cm. Ya, nggak bisa. H2 tadi kita dapatkan 13,1 cm. Sehingga kita mendapatkan H yaitu H1 dikurang H2. Setelah itu kita akan mengukur massa bejana. Massa bejana kita ukur menggunakan timbangan jarumnya sudah tepat di 0. Lalu bejana kita letakkan di atasnya. Kita lihat jarum menunjukkan 50 gram. Berarti massa bejana yaitu 50 gram. Selanjutnya kita akan menghitung massa air. Massa air ini kita peroleh dari massa bejana plus air, di mana kita akan mengisi bejana ini dengan air dalam waktu 10 second. 10 second. Oke, dalam hal ini saya membutuhkan rekan saya bernama Maharatul Amalia untuk menarik bejana di dalam saat keluarnya air dari lubang keran dengan menggunakan stopwatch, sehingga kita dapat menentukan ketika sudah 10 detik bejana ini langsung ditarik. Oke, Maharatul. Di sini Maharatul sudah siap dengan bejananya. Lalu saya akan membuka keran bersamaan dengan stopwatch. Dalam waktu 10 detik Maharatul akan menarik bejana ini sehingga tidak ada lagi air yang keluar dari bejana, dari keran 2 ini masuk ke dalam bejana. Kita mulai. Nah, setelah kita mendapatkan massa air plus bejana ini melalui timbangan tadi, timbang ini, yaitu kita dapatkan sebesar 600 gram. 600 gram. Lalu kita catat kembali massa bejana plus air 600 gram. Maka untuk menentukan massa air yaitu massa bejana plus air dikurang massa bejana, sehingga kita akan mendapatkan
massa air dalam waktu T 10 sekon. Lakukan percobaan ini sebanyak 5 kali. Maka kita akan mendapatkan nilai volume, di mana volume itu dapat dicari dari rumus massa jenis per massa per volume. Jadi untuk menghitung volume, maka kita akan mendapatkan volume dari rumus massa jenis air, yaitu massa jenis air sama dengan massa per volume. Sehingga untuk mendapatkan nilai volume, yaitu volume sama dengan massa jenis per massa per massa jenis, di mana massa jenis ini massa jenis air, yaitu nilainya 10⁻³ atau 1000 gram per cm kubik. Lalu kita akan menghitung kecepatan aliran zat cair yang keluar pada keran kedua, yaitu V2 sama dengan 2/2GH. Ini yang kita sebut teorema Torricelli. Di mana H tadi adalah H1 dikurang H2. Lalu kita akan mendapatkan V2-nya sebesar sekian. Dengan menggunakan rumus kontinuitas atau persamaan kontinuitas, yaitu Q sama dengan A kali kecepatan, di mana A ini adalah A luas penampang lubang keran sehingga untuk mencari luas penampang lubang keran ini, A sama dengan V2 tadi pada lubang kedua, ini luas penampang kedua, dan Q2. Q2 ini kita dapatkan dari debit air. Debit air ini dimana Q2 sama dengan volume per waktu. Volumenya tadi sudah kita dapatkan, waktunya selama T 10 second. Sehingga kita akan mendapatkan luas penampang. Lalu tadi ada kecepatan aliran zat cair sesuai dengan tujuan percobaan kita. Setelah kita mendapatkan luas penampang, kita samakan dengan literatur yang sudah kita tetapkan, yaitu dengan menggunakan kesalahan terhadap literatur sama dengan A literatur dikurang A percobaan sama per A literatur dikali 100%. Oke. Setelah kita selesai melakukan percobaan tadi, kita merapikannya kembali, yaitu dengan cara mengurasnya. Mengurasnya, kita dapat membuka keran masing-masing. Lalu ketika air sudah
mulai di bawah keran ini, kita dapat menggunakan bejana ini untuk membuang sedikit demi sedikit, lalu kita bersihkan sisa-sisa air agar tidak tersisa lagi menggunakan kain yang dapat menyerap air. Sudah, saya rasa cukup sekian percobaan yang telah kami lakukan. Cukup sekian percobaan atau demonstrasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.